Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dibo Yosepandra Pratama Sitanggang. Saya berasal dari kelas AKP 7A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi presentasi tentang tata kelola atau governance. Tata kelola atau governance adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan dan institusi yang mempengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. Tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. Struktur governance. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang struktur governance. Kita bisa melihat bersama ada 3 lingkaran dalam slide kali ini. Lingkaran pertama yaitu ada governance, kemudian lingkaran yang kedua ada risk management, dan lingkaran ketiga atau lingkaran yang paling kecil yaitu system of internal controls. Untuk penjelasan lapisan pertama yaitu struktur tata kelola perusahaan harus menaati hukum dan ketentuan perundang-undangan di negara di mana ia berdomisili. Kemudian lapisan berikutnya adalah manajemen risiko, di mana istilah yang sering digunakan adalah pengelolaan risiko perusahaan atau manajemen risiko perusahaan atau ERM, yaitu Enterprise Risk Management. Sedangkan pada lapisan ketiga atau lingkaran paling kecil adalah pengendalian internal. Pengendalian internal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ERM. Sedangkan panah warna merah dalam gambar menunjukkan arah arus informasi. Governance dan komponennya. Governance dimulai dengan DECOM atau Board of Directors atau Dewan Komisaris dan komite-komite lainnya. Dewan Komisaris wajib mengetahui dan memahami para pemangku kepentingan dan memusatkan perhatiannya pada pemenuhan kebutuhan para pemangku kepentingan. Tata kelola dilaksanakan oleh manajemen, baik manajemen senior maupun para manajer lini atau lini managers. Assurance internal maupun assurance eksternal memberikan keyakinan kepada manajemen dan direksi serta DECOM terhadap efektifnya kegiatan tata kelola. DECOM dapat melaksanakan tanggung jawab dalam governance-nya dengan yang pertama mengangkat suatu komite tata kelola atau governance komite, yang kedua menegaskan persyaratan mengenai pelaporan ke direksi atau DECOM, yang ketiga menilai kembali ekspektasi dalam penata kelolaan perusahaan secara berkala, lazimnya setahun sekali. Kemudian kita masuk ke aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan oleh DECOM atau Dewan Komisaris dalam memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan. Yang pertama adalah aspek keuangan. Di antaranya adalah penghasilan per saham, kemampuan membayar utang, dan ketersediaan modal. Yang kedua adalah kepatuhan. Di antaranya litigasi, aturan perilaku etis. Yang ketiga adalah aspek operasi atau kegiatan perusahaan. Di antaranya adalah tujuan perusahaan yang berhasil dicapai. Dan yang keempat adalah aspek strategis, yaitu reputasi, kelangsungan hidup, korporasi, semangat kerja para karyawan, dan kepuasan pelanggan. Pemangku kepentingan. Para karyawan mempunyai kepentingan langsung dalam kelangsungan hidup dan suksesnya perusahaan. Para pelanggan atau customers. Para pelanggan mempunyai kepentingan atas suksesnya perusahaan dari mana mereka membeli barang atau jasa. Para pemasok barang dan jasa atau vendor berkepentingan atas suksesnya perusahaan karena imbalan yang mereka terima sangat tergantung pada hal tersebut. Para pemegang saham tidak terlibat dalam kegiatan sehari-hari perusahaan, namun sangat terlibat terhadap suksesnya perusahaan. Regulator, lembaga-lembaga pemerintah yang mempunyai wewenang mengatur dan mengawasi perusahaan. Lembaga keuangan kreditur. Lembaga keuangan atau kreditur, yaitu mempengaruhi struktur pinjaman dan erat hubungannya dengan para pemegang saham yang mempengaruhi struktur permodalan perusahaan. Kemudian kita masuk ke dalam fondasi utama dalam struktur tata kelola. Yang pertama adalah transparansi. Transparansi dalam istilah yang sederhana, berarti tidak ada yang disembunyikan. Having nothing to hide. Proses dan transaksi perusahaan dapat diamati pihak luar. Perusahaan juga membuat pengungkapan yang diperlukan atau necessary disclosure, menginformasikan setiap orang yang terpapar oleh putusannya, dan menaati ketentuan hukum yang berlaku.
Yang kedua adalah accountability atau akuntabilitas. Untuk membangun integritasnya, suatu perusahaan tidak hanya cukup transparansinya saja. Harus ada accountability atau akuntabilitas, yang bermakna mempertanggungjawabkan atau answerability. Pemegang saham sangat berkepentingan untuk mengetahui siapa yang harus menerima kesalahan, atau who will take the blame, ketika suatu kesalahan terjadi dalam salah satu dari banyak proses dalam perusahaan. Yang ketiga adalah security. Perusahaan diharapkan membuat proses transparan dan manusianya akuntabel. Ketika seluruh data perusahaan terjaga dengan aman dari akses pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, secara sederhana dapat dinyatakan, tidak ada kompromi mengenai hal ini. Perusahaan-perusahaan yang mengalami serangan keamanan atau security breach, di mana informasi pribadi klien mereka terpapar, dengan cepat akan kehilangan kredibilitas mereka. Untuk mengembalikan kepercayaan publik, perlu ada extensive damage control, atau pengendalian kerusakan yang ekstensif. Dalam tata kelola kita mengenal namanya manajemen senior atau direksi, di mana tugas utamanya adalah untuk melaksanakan tanggung jawab tata kelolanya, di mana manajemen senior harus memiliki fungsi. Yang pertama adalah memastikan lingkup pengarahan dan kewenangan dipahami sepenuhnya. Yang kedua, mengidentifikasikan proses dan kegiatan di dalam organisasi. Yang ketiga, mengevaluasi pertimbangan bisnis lain. Yang keempat, memastikan terkumpulnya informasi yang cukup dari para pemilik risiko. Pemilik risiko atau risk owners adalah orang-orang yang bertanggung jawab untuk memonitor risiko yang ada di bawah tanggung jawab mereka dan mengambil tindakan yang tepat jika risiko itu terjadi. IIA mencatat tanggung jawab para pemilik risiko sebagai berikut. Yang pertama adalah menilai atau evaluate apakah kegiatan ERM telah dirancang dengan baik. Yang kedua, menilai atau assess kemampuan organisasi secara berkelanjutan. Yang ketiga, menentukan apakah ERM yang bekerja sesuai dengan yang dirancang. Yang keempat, melaksanakan kegiatan pemantauan sehari-hari. Yang kelima, memastikan bahwa informasi yang dibutuhkan oleh manajemen senior dan Dewan Komisaris sudah akurat dan tersedia. Ada 8 unsur tata kelola yang baik. Yang pertama adalah rule of law, atau yang bisa dibilang hukum adalah panglima. Yang kedua adalah transparency, atau keterbukaan. Yang ketiga adalah responsiveness, atau tanggap. Yang keempat adalah consensus oriented, atau orientasi pada konsensus. Yang kelima adalah equity and inclusiveness, atau kesetaraan dan keikutsertaan. Yang keenam adalah effectiveness and efficiency, atau efektif dan efisien. Yang ketujuh adalah accountability atau akuntabilitas. Yang kedelapan adalah participation atau partisipasi. Kemudian ada 7 pilar tata kelola yang baik. Yang pertama adalah right people, right roles, yang artinya adalah orang yang tepat dan peran yang tepat. Yang kedua, oversight of strategy, atau pengawasan strategi. Yang ketiga adalah emerging governance, atau pemerintahan baru. Yang keempat adalah continuous improvement, atau pengembangan yang berkelanjutan. Yang kelima adalah accountability and engagement, atau akuntabel dan keterikatan. Yang keenam adalah key performance drivers, atau penggerak kinerja utama. Dan yang terakhir adalah oversight of risk, atau pengawasan risiko. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Sekali lagi, sekian dan terima kasih.